Terusnya ada lagi guru ada pertanyaan, guru, apa hukum memotong rambut saat junub atau perempuan saat haid? Ya sederhananya jawabannya itu adalah kada haram. Itu adalah wallahu alam, kada menemukan juga kita yang memakruhkan. Guru, kalau bini minta talak lawan laki, ini bini guru minta talak, talak ulun jar. Jadi laki ini maihakan jar bini talak ulun ja, ulun yang minta talak ja. Jadi lakinya nih maihakan ayuha aja. Nah itu apakah jatuh talak jar guru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di PPMA Podcast, persembahan Pondok Pesantren Minhajul Abidin. Dan hari ini kita akan spesial menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan kita di Instagram. Mereka bertanya tentang ilmu fikih. Dan hari ini yang menjawab Guru Abdul Wahid. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kayak apa kabar pian nih Guru? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat baik Guru lah. Guru, hari ini Guru kita spesial menjawab pertanyaan-pertanyaan kakawanan kita yang betakun tentang ilmu fikih Guru. Insyaallah. Enggak. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Guru. Ada yang betakun Guru umpat betakun. Guring dalam keadaan junub itu kayak apa hukumnya? Langsung aja lah. Seadanya kita yang kita jawab, yang kada ya Allah alam gitu kan. Makanya sederhana bener, kita ditakoni orang tuh makin sulit pertanyaan tuh makin mudah jawaban. Kenapa? Semakin sulit jawaban, semakin sulit pertanyaan kan jawabannya wallahu alam gitu kan. Ya itu sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab fikih yang kita pelajari, itu adalah ya hukumnya makruh. Nah caranya adalah dengan berwudu supaya jangan makruh, itu aja. Kalau yang kada sarana mandi lo kawah aja kayak lah. bodoh lo. Kalau nya guring dalam keadaan junubnya makruh guru lah. Kalau hendak menghilangkan makruhnya bodoh. Iya. Ada apa-apa bodoh nih. Nah, ini seterusnya ada lagi guru ada pertanyaan, guru, apa hukum memotong rambut saat junub atau perempuan saat haid? Ya sederhananya jawabannya itu adalah kada haram. Itu adalah wallahu alam, kada menemukan juga kita yang memakruhkan. Cuma kaul-kaul dalam kitab fikih, ini kita berbicara fikih ya. Itu ulama tuh beberapa kitab tuh mengatakan yang bagi bahwa ia tidak memotong kukunya. Yang bagi aja lebih bagusnya lebih bagus. Jadi mun kita paham secara kaidah tuh mungkin khilaful aula wallahu alam lah. Maka ada kita menemukan yang makruh. Imam Ghazali pun mengatakan dengan berbalik kita. Artinya berbalik itu tidak sugienya kata Sidin memotong koko, kan sama aja lah. Sugienya kada memotong koko, tidak sugienya memotong koko. Tidak sepantasnya gitu lah. Iya, memotong koko itu ya, meskipun ilatnya itu mau kita perpanjang sedikit, itu kan karena datang junuban hari kiamat, itu pun ditentang oleh ulama. Masa datang? Nah itu bilang karena yang datang itu adalah kalau yang waktu itu mati. Nah maksudnya gini, nih orang mati, nang mati udah mati nih, belum dimandi, lalu kukunya dipotong. Nah itu masalah. Oh itu masalah. Masalah. Karena itu kan kewajiban kita memandikan. Nah itu. Jadi makanya tadi rambutnya atau apapun itu dibuat di dalam anunya tadi, tabala biasanya gitu. Nah, itu aja sederhananya. Cuma kesimpulannya adalah itu sering image masyarakat tuh seperti haram. Ada cuma sungguhnya kita kadang mengharamkan yang kada haram. Cuma jangan kan minyak awak. Cuma ketika kita perlu, misalnya perempuan tuh haidnya panjang. Seandainya rambutnya tuh kada dibawa waktu mandi pun ya kada masalah. Itu aja. Kada ada pengharaman guru. Kada ada. Ya no
Tapi bagusnya jangan digawe gitu lah. Enggih. Kalau bisa tuh ya lah gero. Enggih. Pas motong koko tuh mun kawa jangan waktu haid. Iya. Motong rambut kayak itu aja ya lah gero. Iya. Nggih, bener. Itu ya jelas sudah ya lah gero jawabannya. Alhamdulillah enggak. Nggih. Terus ada lagi gero. Mana yang kita dahulukan antara hendak sembahyang atau makan gero? Ini pas lapar aja kisahnya. Oke. Itu kan Nabi mengatakan gitu. Di antaranya itu kan apabila hadir isya dan asya, jadi Nabi pabda'u bil asya kayak itu. Kurang lebihnya Allah. Aku kama sallallahu alaihi wasallam gitu. Apabila hadir makan isya dan waktu isya, dahulukanlah makan. Nah kayak itu. Tapi penting kita baca secara fikih. Amun pulang tadi di akhir waktu, nah itu jangan makan. Kayak itu keluar lah itu aja paling. Oh iya. Masih ada waktu, lebih baik makan dulu. Faidat maknantum paqimus shalah. Baik dulu aja. Baik makan sambil memikirkan sembahyang jar itu daripada sembahyang memikirkan makan jar. Benar itu. Gitu. Adon mendengar gitu nah. Okay. Nah, berarti didahulukan makan dulu guru lah selagi masih panjang waktunya. Nah, iya. Terus ada lagi guru. Guru, kalau bini minta talak lawan laki, ini bini guru minta talak. Talak ulun jar. Jadi laki ini maihakan jar bini talak ulun jar. Ulun yang minta talak jar. Jadi lakinya nih maihakan ayuha aja. Nah, itu apakah jatuh talak jar guru? Sederhananya tuh belum jatuh karena itu amun inya baniat jatuh, munnya kada baniat jatuh. Sebab arti kinayah itu sesuatu yang bisa dimaknai nang iya dan bisa dimaknai yang sebetulnya kada enggak. Misal yang tadi kan masih aku hendak ke pasar aja. Ayo aja nage ke pasar lah udah. Belum aja hendak. Ya. Jadi meskipun talak itu kan lebih spesifik ya ta. Jadi kan mungkin aja pahaman nang laki itu kaina ayo cai kamu talak bila waktunya kan gaira. Aina guru lah. Enggak. Ayo kita tahu lah. Tapi muninya berniat menalak gitu kata ya. Oh bilanya kutalak jatuh ya guru. Mbak bang. Oh. Nangge kan bila kinayah tuh bila hatinya. Kalau inya berniat menalak juga itu talak satu kah atau kayak apa guru? Jelas tergantung inya talak satu jelas gitu. Oh yang nyata talak satu guru lah. Cuma kata kawan dihukumkan ketika orang berkata kayak itu langsung jatuh talak kayak itu aja. Padahal ini supaya meredakan bini sehari aja guru lah. Nah, iya kan. Ayo ke pasar kan duitnya kan ada dijual kayak. Supaya jangan sarik lagi deh guru lah. Enggak. Nah ada lagi guru. Guru, apakah di setiap takbir intiqal bagi yang jadi imam itu wajib berniat zikir dan memberitahu makmum? Ini maksudnya guru setiapnya takbir intiqal kada sekali aja. Nah itu apakah wajib dalam setiap takbir intiqal atau sekali aja? Boleh? Ini panjang lah sebetulnya tak. Jadi bisa begitu misalnya di kitab yang dipelajari awal-awal secara mabadi fikih. Mabadi awal ya. Nah, misalnya di situ kan wajib dah. Iya. Nah, tapi kan kalau kita terlalu menerapkan kayak itu kan modelnya tah. Baik itu sangat baik kata. Tapi kan kada keberatan lah yo. Berat bang guru. One bagi seorang berat. Ganti bertanya ya. Jadi gini. Jadi kenapa jadi wajib berniat? Kayak itu sadar lah. Enggak. Karena itu ada sarip ngarannya. Jadi seandainya ini orang sembahyang Allahu Akbar gitu. Itu kada betal-betal. Paling makruh. Kenapa? Ini kan Allahu Akbar bener. Ada nang jadi imam nih ada imik, ya saripnya apa? Ada di situ karena inya jadi imam lalu kan jadi pimpinan seolah-olah memberi aba-aba. Oh iya. Nah disinilah ditekankan tadi niat tadi. Nah tapi kita pikir ini penting terus kita pelajari dan terus dengan hilafiyahnya.
ulun sampaikan yang sederhana. Misalnya kaul Imam Ali Sabda Malisi dalam kitab Bejuri gitu nah. Nah, di situ ada Sidin menekankan yang pertama aja. Sekali aja. Sekali aja. Nang lainnya itlak. Maksud itlak tuh asal jangan berniat memberitahu. Siap memberitahu aja. Enggak. Kebanyakan memang ada. Nah, mungkin karena kita perpanjang lagi satu saat. Ini insya Allah jaka anu sapusial ini bisa dibahas mungkin gitu nah. Ini penting. Coba sederhananya kita memberikan di dalam kitab itu ada Ali Al-Musabrimi mengatakan asal yang pertama. Jadi jaka kayak kita dia anggaplah rukuk. Allahu Akbar rukuk niat zikir atau niat zikir ma'a ilam. Nang lainnya tuh dianggap menggiring. Kayak kita pendapat Sidin nih. Meskipun karena mungkin ada pendapat yang lebih lama, tapi bukan berarti lama. Kayak itu nah. Ya misal saat itu adalah jawabannya nah. Jadi nang itu tadi bisa dibenarkan juga, tapi kalau kekerasan dah. Mungkin itu tingkat orang yang tinggi gitu lah. Kita ke sana berarti ya. Kalau yang awam boleh aja niatnya di awal. Di pertama tadi. Ada awal karena kita. Ya boleh aja lah. Itu sudah jelas guru jawabannya? Insyaallah sudah. Itu ada lagi guru. Bagaimana saat sholat di dalam mulut kita ini ada darah guru? Kayak apa itu guru? Gusika berdarah lakonnya atau kayak apa? Darah itu di mulut atau dimanapun yang zahir maksudnya lah itu apabila dengan perbuatannya bila banyak itu membatalkan. Sederhananya kita. Misalnya ada bahasa kita tuh bisol. Bila dikuitnya lalu berdarah banyak itu batal. Amun inya sedikit saja kada batal. Bayang dah. Nah, kayak itu adalah amun inya saurangnya pacah meskipun banyak itu tetap kada batal. Nah, demikian juga yang di mulut. Coba karena di mulut mungkin penting kita sampaikan sedikit. Karena mulut ini tempat kita membaca Al-Quran. Nah, karena itu dua aja kaulnya. Berarti inya selain Fatihah itu ayat tuh sugianya jangan dibaca. Kenapa? Karena orang mulutnya yang berdarah itu membaca Al-Quran itu hukumnya haram. Ada juga yang memandahkan makruh. Itu dalam kitab Adabul Quran nang dikarang oleh Imam Nawawi. Ada Hamalatul Quran tah. At-Tibyan. Tapi itu masih sah lah sembahyang itu. Sah guru lah. Karena darah tadi kita dimanapun itu bila inya banyak sekalipun apabila sendirinya dan kadang mungkin lah diguyang-guyang yang giginya kan. Tapi kalau nya dihisapnya bang guru gusinya. Nah itu pertanyaannya mun inya memakan kan itu batal. Nah kan bila melimpati makhraj nah kayak dah itu berarti sudah masuk ke dalam ngarannya rungga dalam. Itu makan tak makan untuk guru lah. Ayo batal. Kan, tapi lain darah mun dimakan kan batal gitu. Kecuali liur guru lah. Jadi kan iya caranya tadi supaya jangan batal dikeluarkan ke kantong kah misal ya sederhana itu kawah aja kayak itu guru lah. Itu cukup jelas sudah guru lah. Nah yang terakhir mungkin guru kayak apa hukumnya kita memakai helm hurupan orang. Helm kita nih misalnya diendak di parkiran sepeda motor, soalnya dihurupi orang. Nah itu hukum kita memakai helm yang hurupan orang tuh kayak apa guru? Boleh aja kah atau kayak apa nih? Hal-hal yang kayak ini kan kita tafsir dulu supaya mudah. Kan tadi boleh jadi pertama kita anggap pula orang tuh misalnya menyuntan hilm kita. Nah pertama nih. Lalu kan hilmnya diendaknya sederhananya nih. Nah amun inya menyuntan kita menyuntan dihinya kan sama haram. Nah ekstrem dulu nih lah. Udah sama-sama bersyukurtanan kisahnya nih gitu lah. Bujur lah
siapapun mengatakan menyuntan di orang haram. Heeh. Nah, sederhana. Satu. Nang kedua, boleh jadi inya nih mah hurupe. Ya. Misal ada hilem orang baik hurupe Hilem seorang buruk, hilem orang baik di huruf gitu lah. Ya. mah hurupe itu belum tanto bang lah nang baik wan kada. Nah, misalnya nih. Iya. Jadi anggap aja lo mahurupin nang tabaik. Nang baik. Amun nang dihurupin rilah aja kan kenapa pak? Karena bagus lah. Ay kan rilah aja. Nah. Misal ini kan bisa lah atau diamalkan bisa aja enak. Misalnya hilem guru pian tuh udah buruk. Nah pian huruf warna hanyar. Kira-kira rilah kada guru? Rilah aja kira-kira. Ini penyederhanaan. Jadi kadang-kadang masalah tuh kalau disederhanakan mudah aja lah. Nah, jadi kan boleh jadi orang tuh mau ambil barakat misalnya. Ini jawabannya apa nah? Jawabannya boleh. Yang ketiga mungkin ini bahkan banyak ini kan tak salah santak. Iya, tak salah santak. Amun tak salah santak kan berarti kan diudurkan inya nih. Nah, yakin inya marila akan juga. Munnya kadarila kan masa siapa nang tak salah? Iya, ini hukumnya kada sing aja gitu. Kada sing aja. Nah, kita bawa aja. Nah, jadi kan kita anggap aja inya mahurupe nyatarila. Kita anggap aja inya tak salah nyatarila juga. Nyata dalam tanda kutip lah kayak itu nah. Enggak. Artinya kan kita anggap 75%. Dalam kaidahnya kita tuh memakai harta orang atau harta kawan, misalnya dalam kitab anak tuh besiwak. Nang kita yakini dalam pikir artinya zan inyatorila tanpa bepadah itu boleh. Aja kita pakai aja dulu. Aja nih. Kecuali tadinya menyuntan juga kayak itu dasar kita banyak. Jadi kan karena itu kada kawa kayak pak, bisalah kita menganggap itu. Tapi kira-kira mun maling atau dirila akan bisa rilah aja juh hurufannya deh. Anggap maling kita. Ayo coba cari maling kita berilaan aja kan. Yang kemungkinan itu mun kita menyikapi masalah kita. Nang masalah tuh nang dihurupe kan masalahnya nih. Masalahnya. Jadi kan maksud ulun jangan terlalu kita pampian ini kita kaderida kena sarik-sarik tukang parkir pulang. Iya. Untung kan sarik alat-alat Iya. Ini ya ibaratnya rilakan aja kan ada bagus. Lah insyaallah. Nah, yang biasanya kejadian nih sandal kita diambil orang gue lah. Mencari sandal yang lain juga nih. Nah, cari yang lain juga. Nah, itu jangan Ini sandal baik aku mencari yang baik aja. Nah, itu kita kada boleh itu. Alhamdulillah ya Allah, insyaallah ya tenang. Itu pasti kada boleh kan. Atau tadi kan ini huruf hilem mana tak baik. Hilem mana nih juga baik ya. Nah, itu pasti kada boleh udah kada boleh kan jelas aja lah. Kan mang tadudi dong kan mesti nonton tuh di dalam biasa gitu. Nah itu jelas itu pernah juga terjadi gitu. Itu salah itu. Nang kita harapkan kan orang hendak apik, lalu akhirnya ia merasa tersiksa kayak tenang itu. Paham aja. Tersiksa. Hurufannya biasanya sandal capal nih gitu lah. Ya kan apa sandal capal gitu lah ya aja. Iya. Jelas saja itu gitu lah. Insyaallah. Lagi kan. Nah, itu habis guru pertanyaan kita. Mungkin di lain waktu kita ada pulang podcast yang kayak ini guru lah. Insyaallah. Mudah-mudahan pian kawa pulang menjawab pertanyaan dari kawanan kita yang lain. Sama-sama. Nah, juga untuk para subscriber yang mana mau bertanya bisa ditanya di kolom komentar. Dan juga jangan lupa untuk selalu mendukung channel PPMA YouTube dengan cara men-share, like, comment, and subscribe. Saya Muhammad Fikri Al-Khairi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.